Assalamualaikum sahabat Watchman. Dalam rangka menjawab tantangan besar menuju Indonesia Emas tahun 2045, yakni menjadi negara maju dengan SDM unggul, ekonomi terbesar keempat dunia, dan peradaban yang berkarakter, transformasi pendidikan menjadi mutlak dan tak bisa ditawar. Salah satu elemen kunci dari transformasi tersebut adalah sistem pengawasan pendidikan yang kuat, profesional, dan berdaya kendali tinggi terhadap kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Namun sebelumnya saya ingatkan untuk selalu like, subscribe, dan komen agar channel ini bisa menyajikan tayangan-tayangan yang bermutu. Selamat menyaksikan. Belakangan ini, Kemendiknasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan akan mengaktifkan kembali peran pengawas sekolah yang sebelumnya banyak dialihkan menjadi guru pendamping. Langkah ini merupakan keputusan strategis yang dilandasi pemikiran rasional dan kebutuhan sistemik bahwa peran pengawas tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh guru pendamping. Pengawas sekolah memiliki fungsi krusial dalam 3 aspek utama. Yang pertama, supervisi akademik dan manajerial. Pengawas bertugas memantau, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap proses pembelajaran, kepemimpinan kepala sekolah, serta pengelolaan mutu pendidikan. Ini tidak cukup dilakukan dengan pendampingan non-formal. Yang kedua adalah penjaminan mutu pendidikan. Untuk memastikan sekolah bergerak dalam rangka Standar Nasional Pendidikan atau SMP, dibutuhkan aktor sistemik yang kompeten dan independen. Pengawas adalah agen kontrol mutu sekaligus motor penggerak perbaikan berkelanjutan di sekolah. Yang ketiga, transformasi paradigma guru dan kepala sekolah. Dalam menghadapi era digital, disrupsi teknologi, dan tuntutan soft skill abad ke-21, guru dan kepala sekolah perlu coaching, mentoring, dan refleksi berkala dari pihak eksternal profesional. Peran ini tentu saja ada pada pengawas. Jika pengawas pendidikan lemah, maka inisiatif-inisiatif besar seperti kurikulum merdeka, digitalisasi pendidikan, dan pendidikan literasi numerasi berisiko gagal karena tidak ada pengontrol dan penjamin pelaksananya di lapangan. Oleh karena itu, mengembalikan dan memperkuat posisi pengawas sekolah adalah langkah strategis dan visioner. Ini bukan hanya soal jabatan, tapi tentang membangun sistem pendidikan yang akuntabel, progresif, dan mampu menghasilkan generasi unggul menuju Indonesia 2045. Menuju Indonesia Emas tahun 2045, dunia pendidikan harus melampaui sekadar rutinitas administrasi dan formalitas belaka pengawas. Perlu dibangun paradigma baru bagi pengawas sekolah sebagai inovator transformasi pendidikan. Apa inovatornya? Yang pertama adalah pengawas sebagai kurator inovasi pembelajaran. Dalam hal ini, pengawas ke depan tidak hanya menilai RPP atau supervisi kelas, tetapi juga menjadi kurator dan fasilitator ide-ide kreatif guru. Mereka mengidentifikasi praktik baik, menyebarluaskannya, dan mendorong kolaborasi. Yang kedua, pengawas sebagai konsultan pengembangan karakter dan literasi abad 21. Indonesia Emas bukan hanya tentang iptek, tapi juga karakter. Pengawas harus hadir sebagai konsultan strategis bagi kepala sekolah dan guru dalam menanamkan nilai integritas, empati, kolaborasi, dan literasi digital melalui pendekatan yang transformatif. Yang ketiga, kegiatan inovatif dan kreatif yang harus dilakukan pengawas adalah pengawas sebagai agen data dan AI pendidikan. Di era big data dan kecerdasan buatan, pengawas perlu melek teknologi dan mampu menggunakan dashboard data mutu pendidikan untuk mengambil keputusan berbasis bukti atau evidence-based decision. Mereka dilatih membaca tren capaian literasi,
ketertinggalan siswa, atau kebutuhan pelatihan guru dari data real time. Yang keempat, pengawas sebagai pemimpin komunitas belajar profesional. Pengawas tak hanya bekerja sendiri, mereka menjadi penggerak komunitas belajar lintas sekolah, menciptakan ekosistem berbagi praktek baik dan pembelajaran efektif secara rutin, baik pembelajaran daring maupun luring. Yang kelima, pengawas sebagai diplomat pendidikan lokal. Pengawas juga bisa menjadi jembatan antara sekolah dan pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah orang tua, dunia usaha, tokoh masyarakat, untuk membangun sinergi untuk mendukung program vokasi, wirausaha siswa, dan literasi keuangan sejak dini. Dengan peran baru ini, pengawas sekolah bukan sekedar pewaris birokrasi lama, tetapi menjadi arsitek masa depan pendidikan Indonesia yang adaptif, inspiratif, dan strategis. Perubahan ini bukan pilihan, melainkan keniscayaan jika Indonesia ingin meraih bonus demografi dan berdiri sejajar dengan negara maju pada tahun 2045. Semoga tujuan kita untuk menjadi negara maju di tahun 2045 bisa tercapai melalui sektor pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada tayangan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.